Oke, dengan laporan keuangan yang ada dan terlihat memang ketika laporan keuangan 2019 pun belum dikeluarkan, berarti ada sesuatu masalah yang terjadi. Ini sudah menunjukkan indikasi lah kurang lebih seperti itu. Dengan adanya sistem PPDB ini, jalur zonasi minimal menerima 50%, jalur afirmasi minimal menerima 15%, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali maksimal 5%. Sisa kuota dari 3 jalur tersebut adalah jalur prestasi. Dengan sistem PPDB ini diharapkan dapat meningkatkan layanan akses pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan. Semangat ya belajarnya! Halo, apa kabar semua? Salam investasi, yo yo yo. Ketemu lagi dengan kami, Yosi Girsang dari Tagar. Kali ini kita akan membahas topik tentang satu perusahaan yang sudah menjadi topik hangat dibahas di banyak komunitas maupun grup-grup saham. Apalagi kalau bukan Saham Tele atau PT Tipon Mobile Indonesia Tbk. Jadi seperti yang kita ketahui, perusahaan ini itu bergerak di bidang penjualan voucher, mobile, sama service center. Di mana paling besar itu porsinya adalah penjualan voucher untuk pulsa handphone. Nah, di akhir Juni ini, sekitar tanggal 22 Juni, kembali saham dan obligasi dari perusahaan ini disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi tidak boleh diperdagangkan dan banyak dari para pemegang saham protes dan merasa bahwa dirugikan dengan hal ini. Banyak yang memberikan testimoni bahwa perusahaan ini bagus secara fundamental. Itulah kenapa malah banyak yang membeli saham perusahaan ini ketika harga sahamnya sudah jatuh cukup signifikan. Sekarang mari kita lihat apakah benar saham ini bagus atau tidak. Jadi perusahaan ini, saham Tele ini mulai IPO, penawaran perdana semenjak tahun 2012, jadi sekitar 8 Januari 2012 di harga Rp320 per lembar saham. Dan sempat sahamnya dari 2012 naik sampai ke 2015, kemudian turun lagi dan puncaknya di harga sekitar 1.265 di sini di tahun 2017. Nah, setelah itu harga saham perusahaan ini jatuh cukup dalam, bahkan bisa dikatakan hingga pertengahan Maret kemarin turun hingga minus 93%. Artinya yang memegang saham ini tentu ketar-ketir lah, bingung gitu kan, kenapa hanya dalam kurang lebih 2 tahun belakangan harga saham ini bisa turun sangat signifikan. Kalau kita lihat dalam perdagangan dari awal tahun, dari Januari, ya, saham ini sudah turun sampai minus 60%, ya, dan saat ini disuspend dengan harga terakhir 121. Sehingga kalau kita bandingkan antara harga saham ketika IPO itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga saham saat ini. Atau sudah kalau kita bandingkan dengan IPO sendiri, kalau pemegang saham jangka panjang bisa dikatakan dia merugi minus 62%. Nah, banyak sharing mengatakan perusahaan ini kan masih untung, harusnya harga sekarang dengan PBV atau PER sekarang itu udah sangat murah. Pertanyaan sekarang, apakah memang perusahaan ini untung? Dan apakah kinerja perusahaan ini bagus? Sehingga kita mau membeli di harga murah. Jadi ini berawal dari rating yang diberikan Pevindo. Pevindo itu adalah agen resmi yang merupakan perusahaan untuk memberikan pemeringkat efek di Indonesia, di mana mereka mengeluarkan surat pada tanggal 8 Juni 2020 kepada direksi dari Tele yang menyatakan bahwa hasil dari review mereka di mana rating triple C ini diberikan terhadap obligasi berkelanjutan 2 dari Tele
di tahun 2019 dengan nilai 1,44 triliun. Apa arti triple C? Itu artinya di sini disebutkan bahwa ini rentan untuk gagal bayar. Jadi bergantung pada kondisi bisnis dan keuangan yang lebih menguntungkan untuk dapat memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya atas efek utang. Nah, ini surat dikeluarkan di tanggal 8 Juni dari hasil review 5 Juni 2020. Nah, ini tentu menjadi gambaran buat investor baik yang di saham maupun para pemegang obligasi, deg-degan tentunya dengan hasil ini, terutama obligasi yang masih berjalan ya, karena ada kemungkinan untuk gagal bayar, gitu kurang lebih. Lalu Tele melakukan mereply dan memberikan penjelasan dengan situasi ini, di mana sehubungan dengan penurunan rating dari Pevindo, mereka pun mengeluarkan daftar utang yang jatuh tempo yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Yang pertama ada obligasi sebesar total di sini 731 miliar dengan bunga sekitar 21 miliar. Itu ada yang tanggal jatuh tempo 19 Juni, jadi di bulan ini dan 22 Juni. Kemudian ada juga hutang kepada bank, totalnya 2,5 triliun dan nilai bunganya totalnya kurang lebih ini 26 miliar ya, 14 miliar. Jadi kalau di total bunganya sendiri sekitar 80 miliar dan ada yang sudah jatuh tempo 23 Maret dan ada yang jatuh tempo 22 Juni. Nah, dalam hal ini perusahaan katanya menunjuk PT Borelli Walls itu adalah penasihat keuangan untuk membantu perusahaan menyelesaikan permasalahan ini. Kita perlu mengecek di laporan keuangan perusahaan. Sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan dan situasi dari Tele ini, saham Tele ya. Nah, kalau kita kembali sedikit di laporan keuangan 2018, karena kebetulan full year 2019 dari laporan keuangan Tele ini belum dikeluarkan. Jadi kepemilikan saham itu 37,32% dimiliki oleh PT Upaya Cipta Sejahtera. Ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh founder dari Tele, yaitu Hengki Setiawan. Dan yang kedua adalah anak usaha dari Telkom, PT Pins Indonesia sebesar 24%. Ini banyak yang membahas, kami juga berusaha untuk mengontak dari Telkom untuk memberikan penjelasan kira-kira estimasi apa yang akan terjadi dan dampak yang akan diterima oleh Telkom sekiranya nanti Tele ini pilot ya asumsinya. Kemudian ada PT Esa Utama Inti Persada 13,68. Kemudian ada PT Asuransi Sinarmas Jiwa 7,6% dan masyarakat hanya 17%. Tapi mungkin saya highlight sedikit, semenjak beberapa tahun terakhir ini, Tele ini semenjak beberapa tahun terakhir itu tampaknya berselisih dengan Sinarmas Group. Jadi di Februari 2020 kemarin itu sempat ada obligasi dari Tele yang harusnya dibayarkan lewat bank kustodiannya adalah Sinarmas, namun entah kenapa dari manajemen Tele itu langsung memberikan atau membayarkan pokok dan bunga dari obligasi itu langsung kepada pemegang obligasinya. Sehingga pada waktu itu KSEI sempat menyemprit dan meminta manajemen untuk melalui proses yang seharusnya gitu. Nah, alasan pada waktu itu dari manajemen Tele mengatakan bahwa pemegang obligasi itu tidak percaya dengan Sinarmas sebagai bank kustodian, sehingga mereka meminta untuk dikirim langsung. Tapi untuk permasalahan ini tampaknya sudah selesai, namun entah kenapa tampaknya ada gesekan yang terjadi antara manajemen Tele dengan manajemen Sinarmas ya. Nanti kita akan ikuti berita ini selanjutnya. Kita tidak akan bahas itu lebih dalam, cuman pada intinya bahwa kita fokus dulu ke kondisi perusahaan. Nah, di sini dijelaskan lebih detail lagi, bidang usaha perusahaan itu adalah perdagangan telepon seluler dan aksesoris, voucher isi ulang pulsa, telepon seluler, kartu telepon prabayar dan pasca bayar,
pengadaan jasa konten telepon seluler dan pengadaan jasa reparasi telepon seluler. Nah, kita lihat di sini, jadi penjualan voucher dan kartu perdana itu mendominasi sampai 74% dari pendapatan dari tele. Atau besarnya kalau di 2018 itu sebesar 21 triliun, 21,8 triliun. Sisanya adalah penjualan telepon seluler dan mayoritas ini adalah voucher dan kartu perdana untuk Telkomsel ya. Nah, si penjualan handphone itu atau mobile phone itu sebesar 7,5 triliun. Jadi memang bisnis utama dari tele ini penjualan voucher. Kita mulai dulu dari rasio-rasio yang ada di bagian aset ya, di neraca dari perusahaan. Jadi ini data sudah saya kumpulkan dari mulai IPO semenjak tahun 2012 sampai ke tahun kuartal ketiga 2019 karena itu adalah laporan keuangan terakhir dari saham tele. Jadi kita tidak bisa melihat di laporan full year 2019 sehingga kita anualkan, kita setahunkan di sini. Oke, dengan laporan keuangan yang ada dan terlihat memang ketika laporan keuangan 2019 pun belum dikeluarkan berarti ada sesuatu masalah yang terjadi. Ini sudah menunjukkan indikasi lah kurang lebih seperti itu. Debt to equity ratio dari tele itu di angka 1,01 untuk laporan keuangan kuartal ketiga 2019 dan kurang lebih hampir sama di hampir setiap tahunnya selalu di atas 0,5 kali. Itu yang biasanya menjadi acuan buat kami untuk melihat perusahaan dengan resiko yang lebih rendah. Karena ketika debt ataupun utang perusahaan itu sama atau lebih besar dibandingkan dengan ekuitasnya, maka ada resiko di sana, apalagi kalau bukan resiko gagal bayar. Nah, debt di sini sudah saya ekstrak benar-benar debt yang interest debt atau liabilitas yang sifatnya utang yang berbunga. Jadi baik itu pinjaman bank maupun utang obligasi. Nah, di sini angkanya 1,01, jadi ini pun sudah tidak masuk ya di dalam kualifikasi ataupun requirement yang kami harapkan untuk perusahaan yang biasanya kita pilih untuk investasi jangka panjang karena ada risiko yang besar di sana. Nah, yang kedua lagi kalau kita lihat di sini operating profit margin ya, itu belum masuk ke net profit margin ya. Baru di operating profit margin aja dia sudah di bawah 5%, bahkan di bawah 4%. Ya. Jadi masih pendapatan dikurangi dengan laba pokok pendapatan, itu sudah langsung marginnya hanya di bawah 4%, 3,9 bahkan kalau disetahunkan 3,4%. Kurang lebih sama dengan 2018. Jadi ini memang tipis sekali marginnya, apalagi kalau net profit marginnya itu 1%. Ya, margin perusahaan-perusahaan dengan margin yang kecil itu biasanya kami hindari. Kenapa? Karena ada risiko ketika ada perubahan dari sisi cost. Hanya sedikit aja perubahannya, maka itu akan mentwist yang awalnya untung bisa langsung rugi. Nah, dalam hal ini kita lihat juga trennya. Selama 8 tahun terakhir, operating profit margin dari tele itu turun terus. Sempat di 4,3 di sini, ya, walaupun dimulai dari 3,6% dari 2012, sempat naik ke 4,3 dan terus sampai ke level 3,4 terendah di 8 tahun terakhir. Demikian juga diikuti oleh net profit marginnya sampai di 1,48%. Jadi memang model-model retail seperti ini profit marginnya sangat kecil. Biasanya sih kami lebih cenderung untuk memilih perusahaan di industri dengan margin di atas 10%. Karena apa? Risikonya itu lebih rendah untuk perusahaan tiba-tiba berubah dari yang untung menjadi rugi. Gitu. Nah, kalau return on equity juga sama, itu kalau kita lihat trennya, dulu awal-awal masih sempat di 18%, 21% gitu ya. Terakhir-terakhir justru semakin turun ya, semakin turun bahkan di bawah 10%. Biasanya return on equity itu kita pilih di atas 15%. Nah, sekarang dari 3 parameter ini sendiri, return on equity, NPM maupun debt to equity ratio, ya memang saham tele ini tidak masuk dalam kategori kami
Itulah kenapa saya pribadi pun tidak masuk radar saya saham Tele ini. Jadi ini pun analisa saya lakukan karena memang banyak permintaan dan banyak pertanyaan apakah memang benar secara fundamental Tele ini bagus atau tidak. Jadi dengan simpel aja kita lihat yang 3 ini, kita bisa melihat dengan margin kecil, dengan debt to equity ratio lumayan tinggi, itu sudah menjadikan resiko ketika kita memegang saham perusahaan ini. Baik, analisa lain yang kita lihat adalah bagaimana perusahaan mampu untuk membayar kewajiban-kewajibannya. Coba kita lihat pertama di current liabilities ataupun kewajiban jangka pendek di bawah setahunnya. Kalau kita lihat di sini, ya, memang kelihatan current asset atau aset lancar, aset yang bisa dicairkan dalam waktu setahun itu lebih tinggi, ya, jauh lebih tinggi dibandingkan current liabilities. Kelihatan seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang current asset yang dimiliki oleh Tele ini mampu untuk menyelesaikan current liabilities-nya. Ya, jadi kalau kita lihat memang dari sisi di dalam current asset ini kan ada cash ya. Ini saya keluarkan angkanya. Memang cash ini selalu dia angkanya di bawah dari current liabilities dari Tele. Jadi angkanya selalu di bawah. Nih lihat contohnya 2012 itu masih lebih bagus, baru IPO dia di atas, setelah itu mulai di bawah dari current liabilities-nya di sini. Selalu di bawah, ya, bahkan di sini di 2018 selisihnya lumayan, hampir 1T gitu ya. Nah pertanyaannya kan harusnya kan current asset ini bisa membayar untuk current liabilities. Cuman agak anehnya lagi, kelihatan sekali ada permasalahan karena di financing dari cash flow financing dari Tele itu naik dalam tahun 2013, 2014 terus naik, yang mana investingnya tidak terlalu tinggi. Jadi perusahaan itu meminjam duit. Kelihatan di sini kemungkinan besar memang karena ada permasalahan cash flow untuk membayar cash flow antara current asset dengan current liabilitas. Ya memang secara akuntansi bisa jadi current asset ini kelihatan lebih besar, tapi itu tidak benar-benar aset lancar yang bisa dengan gampang dicairkan untuk dibayarkan di kewajiban jangka pendeknya. Karena agak aneh di sini kan. Di sini kalau financing dia plus itu artinya perusahaan ini mengambil utang. Jadi dia membayar kewajiban utangnya itu lebih kecil dibandingkan dia mengambil utangnya. Nah, di sini kan bertumpuk nih. Nah, di sini dia melakukan pembayaran karena mungkin ada yang jatuh tempo. Dan tadi juga di awal sudah kita jelaskan yang di sini bahwa perusahaan ada permasalahan di sini. Nah, di 2020 itu banyak yang jatuh tempo, bahkan ada bank sindikasi sampai 2,5T. Anda bayangkan ini bank sindikasi ini, jadi ini 2,5T di 22 Juni dan 23 Maret jatuh tempo. Ini kan tidak kelihatan di laporan keuangan 2019. Tapi di sini kalau kita total ya, berarti ini 3T, 3,2T ya, utang jangka panjangnya yang jatuh tempo di 2020. Sementara posisi terakhir di 2019 itu cash yang dimiliki itu hanya 1T. Jadi belum siaplah perusahaan untuk menyelesaikan utang jangka panjangnya masih waktu di 2019 tapi menjadi utang jangka pendek karena dia jatuh tempo obligasi maupun pinjaman dari bank di tahun 2020 saat ini gitu. Jadi di sini yang menjadi permasalahan cash flow. Sekarang coba kita lihat current asset dari Tele ini seperti apa sih bentuknya gitu. Yang 8,4 triliun ini apakah gampang dicairkan atau tidak? Nah, itu yang perlu kita analisa ya. Nah, kita lihat di sini laporan keuangannya. Nah, dia punya besarnya itu ada di piutang 2,9T dan di persediaan 3,4T. Nah, di 2,9T ini kita lihat piutangnya. Nah, ini piutang dari Tele per 30 September 2019 sebesar 2,9T, yang mana itu kalau dipecah lagi, ada yang belum jatuh tempo 2,2T, dan ada yang sudah jatuh tempo dan belum terbayarkan, jumlahnya sekarang kurang lebih seperti ini, ada hampir lebih dari 500 miliar. Bahkan di catatan di sini disebutkan di 30 September itu sebesar 746 ya, dan di tahun sebelumnya 2018 itu bahkan sampai 1T. Jadi mereka juga mengalami yang namanya
piutang-piutang mungkin dari distributornya ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, yang itu sebesar 700 miliar itu nggak bisa ditarik, nggak bisa dibayarkan. Jadi dari angka ini pun 700 miliarnya itu masih atau sudah jatuh tempo tapi masih belum bisa dibayarkan. Jadi ada permasalahan cash flow di sini. Dan kita tidak tahu yang 2,2 ini bagaimana endingnya di akhir 2019. Kemungkinan besar kenapa akhirnya di 2020 dia gagal bayar ataupun dia tidak mampu memenuhi pembayaran obligasi dan pinjaman tepat waktu, ya karena tidak ada cash di sana. Bahkan kalau kita lihat lagi, kita masuk ke persediaan. Nah, di sini persediaannya cukup besar dalam bentuk voucher isi ulang sama kartu perdana 2,4. Ini sih sebenarnya saya pribadi melihat ini perlu di-breakdown lagi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita analisa di laporan keuangan Telkom, penjualan kartu perdana itu tidak lagi tinggi setelah mulai ada verifikasi. Jadi semua kartu-kartu kan harus verifikasi ya menggunakan KTP yang dulu mulai tahun 2018, sehingga kebanyakan sekarang bisnis malah voucher isi ulang. Nah, 2,4 T ini apakah memang besarnya di voucher isi ulang atau besarnya di kartu perdana? Yang saya khawatirkan ini adalah kartu perdana, padahal penjualan kartu perdana itu sendiri saat ini sudah turun drastis gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, telepon seluler itu 998 miliar. Nah, kalau persediaan dalam bentuk telepon, memang secara akuntansi ini disebutkan sebagai aset lancar. Tapi permasalahannya apakah gampang menjual handphone dalam waktu 1 tahun, ke siapa yang mau beli gitu? Ya, siapa yang mau, ya kecuali dijual rugi gitu loh. Dan nilainya handphone itu kan turun ya, barang elektronik ya. Artinya model yang keluar tahun ini, tahun depan pasti udah ada penurunan lagi dari tahun sebelumnya. Memang sih ada asuransi di sini disebutkan, ya kan? Memang ada asuransi di sini disebutkan, tapi asuransi itu lebih ke membayarkan selisih dari pengurangan nilai, bukan membeli semua telepon seluler yang menjadi persediaan ini. Jadi kalau kita lihat di atas tadi ada piutang sebesar 700 miliar, kemudian ini ada telepon seluler hampir 1 triliun juga dalam bentuk persediaan. Ini menurut saya walaupun secara akuntansi dikategorikan sebagai aset lancar, tapi fakta di lapangan itu tidak mudah untuk langsung dicairkan. Dan ini tadi pertanyaan 2,4 T ini kalau dia dalam kartu perdana itu juga menurut saya bukan oke lah secara akuntansi itu benar aset lancar, tapi fakta di lapangan untuk menjual kartu perdana itu ke siapa gitu. Tidak beda kalau misalkan aset lancarnya berupa deposito, berupa obligasi pemerintah misalkan dibeli, itu kan gampang dicairkan ya, tinggal dicairkan di bank atau dijual di pasar sekunder untuk obligasinya itu mudah sekali gitu loh. Tapi kalau misalkan persediaannya bentuk seperti ini aset lancarnya itu ya oke lah secara akuntansi saya setuju itu adalah aset lancar, tapi di lapangan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, kalau kita kembali di sini lagi, jadi itulah menurut kami kendala dari saham Tele atau perusahaan PT Tipon Mobile Indonesia Tbk secara fundamental tidak terlalu bagus. Ada 3 parameter tadi yang kami jelaskan itu tidak masuk kategori kami dan perusahaan ini mengalami permasalahan cash flow. Jujur kami tidak terlalu terkejut dengan hasil dari review Revindo yang memutuskan peringkat dari obligasi Tele itu di triple C. Jadi kedepannya menurut saya dengan kondisi sekarang penjualan voucher juga marginnya tipis, persaingan dengan operator lain, maka otomatis yang bisa dilakukan oleh Tele adalah terus gali lubang, tutup lubang. Nah ini yang berbahaya. Karena apa? Pada akhirnya ketika utang nantinya semakin besar, yang kepotong lagi adalah net profit margin. Padahal current net profit margin untuk annualize 2019 itu udah tersisa 1,48. Memang betul perusahaan saat ini masih untung, tapi ini hanya menunggu waktu ketika marginnya semakin tergerus, akhirnya akan berbalik arah menjadi minus. Nah ini yang berbahaya. Situasinya tidak gampang, butuh perjuangan berat,
ya. Apalagi model bisnis sekarang itu kayaknya kalau punya store, bebannya pasti akan lebih besar. Semuanya sekarang lari ke online. Nah, kurang lebih itu penjelasan dari kami tentang saham tele. Jadi menurut kami saham tele ini wajib untuk dihindari karena otomatis kalau ada yang berminat membeli saham ini, menurut kami itu pure spekulasi. Demikian dulu review dari kinerja saham tele. Kami berharap ini bisa memberikan edukasi. Semoga Anda mendapatkan contoh bagaimana cara menganalisa perusahaan sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi di saham perusahaan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Salam investasi.